Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus ya. Dimana nih para warga sekolah udah banyak yang bertanya-tanya, Mas Eka sudah dapat nih gitu kan, KJP-nya terdaftar gitu kan, ada tertulis di webnya gitu. Tapi sampai dengan saat ini belum menerima bukunya Mas Eka gitu. Terus memang berapa lama sih dari mulai ditetapkan sampai kita dapat undangan atau pendistribusian itu? Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah ya. Berapa lama Mas Eka untuk mendapatkan undangan KJP-nya gitu ya? Sebelum Mas Eka masuk ke situ, Mas Eka ingatkan bahwa undangan KJP itu dipanggil 3 kali ya, dipanggil 3 kali. Kalau misalkan panggilan pertama tidak datang ya, panggilan kedua tidak datang, panggilan ketiga tidak datang. Nah, ketika panggilan ketiga tidak datang, maka tidak akan dipanggil lagi gitu. Terus bagaimana Mas Eka kalau udah nggak dipanggil lagi gitu kan? Ya, panggilan pertama ya kan saya lagi ada di luar kota ya kan. Panggilan kedua kebetulan ada musibah, panggilan ketiga malah nggak diinfoin sama sekolahnya gitu. Nah, kalau misalkan sampai 3 kali tiga kali dipanggil tapi tidak datang, maka silakan screenshot ya hasil pencariannya memang benar-benar dia terdaftar, kemudian minta surat pengantar dari sekolah ya, dilampirkan undangannya. Kenapa nggak datangnya ya? Nanti di surat situ dijelaskan. Nah, kemudian bisa datang ke P4OP bahwa insya Allah nanti sama teman-teman yang ada di P4OP akan dibantu gitu ya. Mungkin nanti bisa langsung diarahkan ke banknya atau nanti atau apa, ikutin instruksinya. Jadi undangan 3 kali gitu ya. Nih Mas Eka ingatin dulu nih, jangan langsung kapan dapat undangannya gitu ya. Ntar udah muncul undangannya terus ternyata nggak diambil-ambil gitu ya. Nah, jadi untuk para warga sekolah yang sudah terdaftar, ya sudah ditetapkan ya sebagai penerima KJP Plus tahap sekian, tahun sekian gitu ya, itu biasanya proses pendistribusiannya itu paling cepat 1 bulan dari setelah penetapan gitu ya. Bisa jadi 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan ya. Itu kalau kemarin-kemarin malah sampai 1 semester 6 bulan gitu ya. Bahkan ada yang 1 tahun baru menerima bukunya. Ya, itu masih kepanjang banget gitu ya. Nah, mudah-mudahan di tahap-tahap yang saat ini gitu ya tidak selama itu gitu kan. Cuma perlu diperhatikan oleh para warga sekolah bahwa pendistribusian undangan ini ya biasanya kan melalui WA gitu, bentuknya PDF gitu ya, dikirim ke sekolah. Ini adanya di grup Telegram ini apa, KJP khusus untuk operator gitu ya, se-DKI. Nah, itu biasanya dikirim dari situ. Nah, ketika dikirim dari situ banyak kan gitu ya, kelewat nih ketiban-tiban gitu kan, ketiban-tiban. Nah, baru ngehnya misalkan 2 hari lagi mau pengambilan atau 2 lagi di jadwal undangan, baru tahu, terus baru di-share. Sementara undangannya misalkan pendistribusiannya dijadwalnya di hari Sabtu gitu ya. Undangan baru datang atau hari Jumat baru diumumin. Jumatnya Jumat sore lagi ketika orang udah pada pulang semua, kan itu agak repot ya. Nah, makanya benar-benar warga sekolah itu cari informasi lagi gitu kan. Karena untuk mengecek undangan KJP sendiri sebenarnya bisa dilakukan oleh para warga sekolah itu sendiri gitu kan. Di mana namanya di web develop kalau tidak salah ya. Ada nanti di link bawah nih di deskripsi video ini itu Mas Eka mencantumkan kok untuk mengecek undangannya. Nah, di situ dicek kalau memang ada gitu kan, ambil print kemudian datang sesuai dengan tempatnya gitu kan, atau sesuai dengan jadwalnya, jangan sampai nggak datang gitu kan. Jadi nggak harus nunggu dari sekolah, sebenarnya bisa mengecek langsung secara mandiri. Kalau memang ada berarti print kemudian datang, tapi kalau nggak ada berarti tunggu gitu ya. Nah, takutnya adalah sekolah itu lupa menyampaikan gitu kan, yang namanya mungkin sekolah juga SDM-nya kurang dan segala macam gitu ya. Terus ada kelupaan, yang namanya manusia lah gitu ya. Nah, ini warga sekolahnya sendiri yang harus mencari informasi gitu ya. Biasanya Mas Eka juga akan menginformasikan jadwal pendistribusiannya gitu kan. Jadi nama-namanya itu Mas Eka lampirkan di Telegram juga gitu. Jadi di YouTube dikasih tahu juga nama-namanya nih, thread gitu kan. Untuk undangannya sendiri bisa nanti di download di Telegram. Kenapa Mas Eka taruh di Telegram? Karena
pernah ditaruh di YouTube malah disalahgunakan gitu ya. Jadi masih taruh di Telegram inget ya, Telegram bukan Instagram. Nah untuk channel Instagramnya channel Telegramnya itu linknya ada di deskripsi di bawah, itu silakan bergabung di situ ya. Nanti biasanya undangan-undangan tersebut Mas Eka share juga, jadi forward dari grup yang ada di DKI gitu untuk operator KJP-nya. Nah, Mas Eka forward gitu, Mas Eka bantu untuk di-share ke warga sekolah lainnya. Mungkin warga sekolah nggak dapat di situ, tapi temennya yang sekolah di tempat lain dapat, ya informasikan, saling berbagi gitu kan. Jangan didiemin aja, biarin aja dia ini gitu kan. Karena itu tadi batasnya 3 kali, kalau misalkan nggak dipanggil nggak datang, maka udah nggak akan dipanggil lagi gitu kan. Nah ini kan banyak kasusnya. Mas Eka, saya tahun 2022 ditetapkan tahap 1 nih ya, sampai tahap 2 ditetapkan juga gitu kan, tapi sampai dengan saat ini belum menerima bukunya. Nah kalau seperti kasusnya seperti ini, maka itunya di print ya, hasil pencariannya di print, kemudian minta surat pengantar dari sekolah, bawa ke P4OP. Insya Allah nanti di sana akan dibantu oleh teman-teman atau petugas dari P4OP gitu ya. Kenapa nggak cairnya gitu kan, atau kenapa belum dapat bukunya gitu kan, sampai dengan saat ini belum dapat, ya udah bikin suratnya, kemudian minta surat pengantar dari sekolah, kemudian bawa ke P4OP. Insya Allah nanti di sana akan difasilitasi gitu ya, sehingga para warga sekolah yang kemarin-kemarin dapat tapi belum dapat buku bisa dapat insya Allah gitu. Nah untuk para warga sekolah yang sudah terdaftar, ketika namanya sudah terdaftar atau baru pertama kali dapat KJP dan bingung harus kapan dan menunggunya kapan gitu ya, maka para warga sekolah itu menunggu ya, estimasi waktunya paling cepat itu 1 bulan ya, 1 sampai dengan 3 bulan atau 4 bulan ya. Jadi ditunggulah sekitaran 10, lama banget Mas Eka ya, memang seperti itu gitu ya. Jadi nggak cepat gitu kan. Bahkan nanti ketika pendistribusian KJP Plus tahap 2 tahun 2023 pun nanti biasanya akan dibagi per wilayah gitu kan. Ada yang BPMS, ada yang KJP gitu kan. Itu dibagi. Nah, jelilah nanti para warga sekolah untuk melihat namanya ada di situ atau tidak gitu ya. Pokoknya nanti biasanya Mas Eka akan informasikan juga jadwal pendistribusian per kota dan per kecamatan gitu ya. Biasanya Mas Eka nanti akan berbagi, misalkan kota Jakarta Timur gitu ya, nanti akan dibagi nih, misalkan kecamatan Durensawit contohnya seperti itu ya. Ya berarti nanti sekolah-sekolah yang ada di Durensawit Mas Eka akan tampilkan, kemudian Mas Eka akan share ya. Untuk undangan sendiri nanti bisa di-download di Telegram ya Mas Eka, atau bisa mengecek langsung di website KJP-nya gitu ya, melalui undangan nanti ada di situ. Itu KJP, BPMS, dan KJMU juga bisa ngecek di situ. Jadi seperti itu para warga sekolah, jadi nggak perlu bingung harus nunggu lama-lama dan segala macam. Ya kisarannya seperti itu, dan para warga sekolah itu harus berperan aktif. Dan Mas Eka ingatkan, nggak bosan-bosan Mas Eka ingatkan selalu di setiap video. Ketika sudah memang dapat gitu ya, sudah dapat KJP-nya di webnya gitu, muncul namanya, ditetapkan dan tinggal menunggu undangan. Nah ketika sudah dapat, benar-benar dapat bentuk ATM dan bukunya, itu dijaga baik-baik ya, bukunya itu sering-sering di print gitu ya, sering-sering di print. Ketika 1 bulan sudah berlalu maka di print, 1 bulan di print, 1 bulan di print, jangan nggak di print bahkan sampai hilang bukunya. Nah ini kan berarti nggak dirawat, cuma ATM-nya jadi dipegang ya. Itu juga alhamdulillah ATM-nya dipegang ya. Bahkan ada yang bukunya nggak tahu kemana, ATM-nya ada di tangan rentenir. Itu ada yang begitu ya. Nah ini jangan sampai ya, karena untuk dapetin itu tuh susah banget gitu kan, susah banget. Maka gunakanlah sebijak mungkin, sebaik mungkin ya. Jangan digunakan untuk kepentingan yang bukan semestinya. Contohnya ya, beli perhiasan gitu ya untuk orang tuanya, atau dibayarin kontrakan buat orang tua. Tapi kan kontrakan biarin anaknya tetap bisa ada di situ Mas Eka. Lah kan kontrakan kan tugasnya orang tua gitu kan. Jangan dibebanin ke KJP gitu. KJP untuk apa? Untuk keperluan anaknya sekolah gitu kan. Ya misalkan mau cari untuk bayar kontrakan, ya orang tuanya yang berusaha cari, bukan mengandalkan dari KJP gitu ya. Jadi seperti itu ya, digunakan untuk keperluan yang benar-benar
untuk sekolah anaknya, beliin sepatunya, beliin penghapusnya, beliin bukunya atau ATK-nya, beliin bajunya. Jangan bajunya udah pada kuning ya, itu didiemin, atau sepatunya udah pada ngelopet, didiemin ya kan. Terus kaos kaki itu ya kan, karetnya udah nggak ada, diganti pakai karet gelang ya. Banyak yang seperti itu. Rambutnya uel-uelan ya kan. Wah, masya Allah dah, pokoknya ingus dan segala macam. Ya Allah, itu nggak keurus gitu kan. Sementara ditanya dapat KJP, dapat dana KJP-nya kemana gitu kan, sama mama gitu, sama papa gitu. Waduh, terus dibuat apa gitu. Jangan dibuat yang macam-macam seperti itu. Jadi kalau yang udah dapat benar-benar untuk warga sekolahnya sendiri gitu, untuk sekolah gitu ya, untuk keperluan sekolahnya, jangan digunakan untuk keperluan yang lain gitu, apalagi sampai digadaikan gitu kan. Mau beli pangan murah nggak apa-apa, silahkan beli pangan murah, memang itu fasilitas dari KJP, pangan murah, tapi pangan murahnya jangan dijual lagi gitu ya. Sekarang pangan murah kan dapetnya susah gitu ya. Jadi itu seperti itu para warga sekolah. Jadi kalau misalkan udah ditetapkan, tinggal menunggu undangannya, maka tunggulah undangan tersebut. Nah, ketika sudah dapat, maka gunakanlah KJP tersebut dengan bijak. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi sampai digadai. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.